dari Komisi 3 ini pun sempat muncul di dalam gelar perkara. Karena pasca penerimaan surat dari undangan dari DPR RI, Komisi 3 DPR RI, kami tadi memang sudah melaksanakan gelar perkara. Terkait dengan hal tersebut, sebetulnya setelah kami menerima laporan dari Kapolresta Palu terkait adanya tahanan yang meninggal dunia, saya sudah perintahkan Kabid Propam untuk langsung melakukan penyelidikan. Apakah ada unsur penganiayaan, unsur kekerasan atas kematian almarhum atau tidak. Dan saat ini masih berproses. Itu juga mengapa saya bukan bermaksud untuk menghandle atau membela Kapolresta berikut penyidiknya. Kita mendapatkan penjelasan bukan hanya dari internal kita, melainkan juga dari para tahanan yang berada di blok yang sama, di blok 7 kalau tidak salah ya, karena di Polresta Palu itu ada 11 blok. Perlu diinformasikan bahwa almarhum ini adalah pribadi yang baik. Ini penyampaian dari teman-teman almarhum, sehingga mereka selalu kooperatif terhadap almarhum. Sehingga saya juga meyakini kalau tidak ada unsur kekerasan dalam hal ini. Lebih lanjut juga penjelasan dari dokter yang melaksanakan pemeriksaan luar, Dr. Anitius, yang itulah kenapa saya hadirkan di sini, yang dari tadi belum kita dengar keterangannya. Ya. Kemudian lebih lanjut, terkait Propam, Propam pun secara umum sudah melaporkan hasil penyelidikan yang belum tuntas. Ya. Dari hasil penyelidikan Propam memang belum didapati adanya indikasi tindak kekerasan dari baik itu teman sesama tahanan maupun dari petugas. Karena dijelaskan juga oleh Propam bahwa yang bersangkutan itu almarhum ini di samping sikap perilakunya yang baik selama di dalam rutan, ya yang bersangkutan juga rupanya memiliki sahabat di Polresta, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolresta. Kemudian juga saya mendapat laporan dari Kasatpahti Polresta bahwa Kasatpahti Polresta merupakan rekan dari ibu almarhum, rekan tenis dalam hal ini, yang mana selama ini sudah terbangun komunikasi yang baik, sehingga Kasatpahti tanpa diminta pun ikut membantu mengawasi. Ya, jadi bukan bermaksud saya membela diri, tidak. Ya, saya punya prinsip, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota saya, ya, yang bertentangan dengan perintah harian saya untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan masyarakat, ya, pasti akan saya proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini sudah saya buktikan. Tahun lalu 47 orang sepecat. Karena apa? Salah satunya, ya, karena tidak bisa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, justru menyakiti. Baik, cukup sebentar Pak. Masih berlangsung Pak Kapolda. Cukup dulu ya menjawab Pak Wayan. Saya lanjut Pak Taufik Basari. Silakan Pak. Berikan kesempatan untuk dokter yang melakukan pemeriksaan supaya lebih jelas. Ya, nanti. Iya, sebentar. Pak Taufik Basari dulu. Yuk. Baik, terima kasih pimpinan atas waktunya Pak Kapolda, Pak Kapolres. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, nanti mohon izin pimpinan untuk bisa diperkenalkan untuk dapat dijawab. Yang pertama, Pak Kapolda, Pak Kapolres, kenapa kemudian ini menjadi penting kita bawa dalam rapat di Komisi 3 ini? Karena ada hal yang berbeda antara seseorang yang meninggal di dalam tahanan dengan seseorang yang meninggal di luar tahanan di dalam keadaan bebas. Ya. Orang yang meninggal di dalam keadaan yang bebas itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Apa yang terjadi pada dirinya itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Sementara orang yang meninggal di dalam tahanan itu adalah tanggung jawabnya negara, apapun penyebabnya. Nah, itulah mengapa rapat ini menjadi sangat penting untuk memastikan apa yang menjadi penyebab dari kematian, dan apakah juga ada tindakan-tindakan yang harusnya dilakukan secara profesional tapi tidak profesional, terlepas dari penyebab kematian. Nah, itulah yang menjadi penting. Oleh karena itulah maka saya berharap betul dalam rapat ini kita bisa mendapatkan segala informasi yang disampaikan secara apa adanya,
ya, karena semua tujuan kita di sini adalah mencari kebenaran. Saya juga berharap pihak kepolisian ketika menanggapi rapat ini juga dalam semangat yang sama-sama kita mencari kebenaran. Itu yang pertama, bukan dalam bentuk pertanyaan untuk yang pertama. Nah, yang kedua, dalam perkara ini visum yang dilakukan adalah visum luar, betul ya? Pertanyaan saya, apakah visum luar dalam praktek kedokteran itu cukup valid untuk bisa menentukan penyebab kematian? Mungkin itu dulu yang dijawab. Boleh ya, pimpinan ya? Ya. Ya. Pertanyaan, apakah visum luar itu dapat dinyatakan cukup untuk bisa menentukan Ya, penyebab dijawab kematian? singkat saja Pak. Bisa Ya. singkat saja. Dokternya mungkin. Pak dokter, silakan dokter. Bu Dr. Saya. Ya, izin menjawab Pak. Kalau visum luar itu tidak bisa kita pakai patokan untuk menentukan sebab kematian. Oke, baik. Itu pertanyaan saya ya. Nah, pertanyaan berikutnya masih ke Ibu Dokter ya. Karena di sini saya lihat visumnya tidak mencantumkan jam. Pertanyaannya, pada jam berapa visum tersebut dilakukan? Jamnya. Karena di dalam visumnya tidak ditulis jam. Pukul berapa tepatnya? Kurang lebih itu 8:30 Pak. Setengah 9, 8.30 Pagi. Oke, 8.30 pagi. Baik. Pertanyaan ketiga. Dari kronologi, baik tadi yang diterangkan oleh pihak kepolisian maupun dari kuasa hukum, ya, saya melihat di dalam dokumen visum terdapat keterangan bahwa almarhum masuk ke UGD itu pukul 1.00, betul ya? Mungkin sembari dilihat Bu Dokter visumnya supaya bisa mengikuti ya. Di dalam visum ini tertulis masuk ke UGD pukul 1.00. Sementara, betul ya? Masuk ke IGD-nya itu Oke. belum jadi mayat Pak. Jadi kan belum butuh. Bukan. Ini mana? Kalau jam itu belum jadi Saya mayat, baca ya. baru Saya sebagai baca nih poin A, Bu. Poin A, Bu Dokter. Ini juga menyangkut validitas dari sebuah dokumen ya. Hasil pemeriksaan kan tadi visum, repertum dan seterusnya, data diri, kemudian hasil pemeriksaan sebagai berikut. Anamnesis. Tahanan masuk unit gawat darurat Rumkit Bayangkara Palu jam 1.00 WITA. Yang benar yang mana, Bu Dokter? memang benar Pak, masuknya jam 1, tapi itu masuknya dalam keadaan masih hidup. Iya, betul. Pertanyaan saya kan tadi kan Pernyataan saya adalah masuk rumah sakit jam 1.00, betul ya? Iya. Oke. Selanjutnya pada pukul 3:12 berdasarkan keterangan dari kuasa hukum ya, penyidik Muhammad Yusuf menyampaikan kepada ibu almarhum bahwa almarhum Bayu pada saat itu masuk rumah sakit, sehingga ada rentang waktu 2 jam 16 menit barulah kemudian ibunda dari Bayu diberitahukan. Selanjutnya, betul. Selanjutnya meninggal dunia pada pukul 04.47 kalau nggak salah. Betul, Bu Dokter? 447. Yang menangani pada saat beliau masuk di JD adalah saya. Jadi almarhum beliau itu meninggal jam 4:57. 57, ya 4:57. 57. Oke. Jadi ada rentang-rentang waktu seperti ini ya. Masuk jam 1, kemudian jam 3 diberitakan pada ibunya, kemudian pukul 4:57 meninggal dunia. Sehingga ada kurang lebih 4 jam berada di rumah sakit. Oke. Pertanyaan keempat masih terkait dengan visum.
Di dalam visum saya baca Bu Dokter, ini ada keterangan juga ya, tadi di poin A tadi anamnesis itu tadi bagian terakhir, riwayat tidak makan selama 1 minggu. Betul ya? Ini saya membaca visum nih. Betul begitu? Saya yang menangani. Jadi informasi ini saya dapatkan dari penyidik karena almarhum ini adalah masuk dengan sesak hebat. Jadi saya memberikan respon, panggil, tidak ada respon. Seperti itu. Jadi riwayat informasi ini makan selama tidak makan selama 1 minggu. Seperti itu. Berarti Ini adalah hasil catatan resmi dari pihak kedokteran, sebagaimana yang saya baca di visum bahwa terdapat riwayat tidak makan selama 1 minggu. Bisa dipertanggungjawabkan berarti ya keterangan ini ya? Oke. Lalu yang berikutnya, ya, ada keluhan sesak, muntah darah 1 kali. Ada muntah darah 1 kali. Muntah darahnya pada saat di UGD. Muntah darahnya ini informasi dari ini di tahanan. Kalau tidak ada lagi, itu informasi yang kami dapatkan. Karena informasi dari yang mengantar 1 minggu tidak makan, ada riwayat muntah darah 1 kali, seperti itu. Dan setelah kami melakukan pemeriksaan, ternyata almarhum juga ada demam, seperti itu. Saya tanya lagi ya, izin pimpinan. Keterangan bahwa tidak makan 1 minggu, kemudian muntah darah 1 kali dari penyidik atau dari yang mengantarkan atau dari siapa? Siapa nama yang memberikan keterangan ini? Ingat Pak Dokter? Kalau untuk ini saya nggak tahu, intinya kami semua pasien masuk di GD kami tangani dengan keluhan kala. Bukan, pertanyaan gini. Ini kan dokumen resmi. Yang nanti kita akan telusuri lagi nih secara pro justisia. Ya, artinya di sini dituliskan muntah darah 1 kali, kemudian riwayat tidak makan selama 1 minggu, yang menurut dokter tadi katakan itu merupakan keterangan yang disampaikan oleh yang mengantarkannya. Nah, siapa yang mengantarkannya, namanya siapa, penyidikkah atau temannya atau siapa? Nah, itu yang kita butuhkan penjelasannya di sini Pak Dokter. Yang mengantar adalah pada saat yang piket. Kalau untuk namanya saya nggak tahu. Namanya tidak tahu. Oke, kita catat ya. Berarti Yang menyampaikan adalah yang mengantar, ya, kemudian yang piket, ya, namanya tidak tahu. Nanti mudah-mudahan bisa kita mintakan namanya. Oke. Pertanyaan berikutnya masih kepada para dokter ini. Bapak dan Ibu dokter, kalau berdasarkan pengalaman selama dokter berpraktek selama ini, ya, apakah seseorang dengan keluhan sakit lambung gitu ya, yang kemudian anggaplah dia ada di rumah, kemudian sakit lambung dan sebagainya, periksa ke dokter, itu satu gejala yang dapat dikategorikan atau berdasarkan pengalaman dapat menyebabkan kematian seseorang sampai orang meninggal karena sakit lambung seperti itu. Ini saya ingin menangkap kewajaran saja dulu. kalau tidak ada rujukannya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa dijawab, boleh. Silakan. Terima kasih. Selama ini kasus-kasus yang sering masuk ya, karena kita menilai keluhan lambung selama 1 minggu itu kalau kita tidak makan otomatis bisa saja terjadi perdarahan lambung, ya namanya gastritis erosif, dan otomatis asam-asam lambung itu bisa naik dan menjadi rasa sesak. Nah, sesak yang tidak tertangani dengan baik ya ini bisa menyebabkan kematian juga. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Pak Dokter. Pertanyaan kelima. Ini mungkin saya tanyakan kepada pihak keluarga dulu, ya. Terkait dengan waktu kedatangan Pak Suyatno tadi ya. Ini Pak Suyatno ini kan dikatakan oleh tadi Pak Kapolres ya, itu datang ke rumah sakit, kemudian dimintakan tanda tangan untuk menolak otopsinya di rumah sakit. Jadi sebenarnya di rumah atau di rumah sakit menandatangani surat tersebut? Mohon izin. Enggak. Saya tanya ke kuasa dulu. Saya tanya ke kuasa. Pak Kapolres, sabar. Mohon izin pimpinan. Yang ada di sini, yang hadir di sini. Oke, silakan.